Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya nih? Kita udah bertemu lagi di minggu kali ini. Abang harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oh ya, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mohon dipersiapkan Alkitabnya dulu ya. Kalau perlu tambahan buku catatan atau buku tulisnya disiapkan. Air minumnya juga kalau ada bisa disiapkan dari sekarang. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat lagu satu pujian dari Terbit Matahari. Yang apa liriknya bisa nyanyi bareng-bareng ya. Dan kalau tahu gerakan juga bisa nari bareng-bareng. Oke? Ayo kita nyanyikan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Oke, tidak boleh ada yang tengok-tengok. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, ada yang tahu nggak bulan Desember itu bulannya apa? Bulan dimana kita akan merayakan Natal. Natal itu apa sih? Merayakan apa sih? Iya, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Raja kita ya. Oleh sebab itu bulan ini kita harus bersemangat, kita harus bersuka cita. Kita mau Tuhan Yesus melihat kita bersemangat untuk menyambut Dia. Oke adik-adik? Nah, dimulai dari, sudah diambil belum Alkitabnya? Ayo ambil Alkitabnya supaya Tuhan senang dan bersuka cita melihat kita. Sebentar kita mau membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Inang akan bacakan dari sini, mohon diikutin ya. Kita ambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah maka ia akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Jadi siapa di sini adik-adik yang pernah mendengarkan petir dur gitu ya dari langit yang sangat besar? Nah, waktu adik-adik mendengarkan petir itu, adik-adik masih berani nggak keluar main-main? Atau di bersembunyi di dalam rumah? Iya kan? Nah, terus kalau misalnya adik-adik tahu ada pencuri mau menculik anak-anak, adik-adik kira-kira mau nggak main-main di luar? Nggak mau ya?
Jadi tetap di dalam rumah kan. Tapi misalnya ada Iron Man atau ada Doraemon yang mau mengajak adik-adik ke tempat yang bagus, yang indah, yang baik, yang banyak makanan enak, kesukaan adik-adik. Adik-adik mau gak kira-kira ikut? Nah, adik-adik, begitu juga yang akan disampaikan pada minggu ini mengenai Tuhan akan datang. Di sini Tuhan Yesus mau bahwa kita bersiap-siap, adik-adik. Bersiap-siap mengenai kita harus siap sedia, nggak boleh cuek sama kehidupan ini. Kita harus siap ketika nanti Tuhan Yesus datang pada waktu yang tiba-tiba. Tuhan Yesus kan nggak bilang, aku akan datang misalnya 2020 bulan 12. Nah, Tuhan kan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan di sini bilang Tuhan akan datang tanpa waktu yang diduga-duga. Seperti misalnya kalau ada seorang majikan pergi dan meninggalkan hamba atau pembantunya di rumah. Tapi si tuan rumah ini, si majikan ini nggak bilang sama pembantunya kapan dia mau pulang. Entah nanti malam kek, entah siang nanti kek, nggak bilang kan. Tapi si pembantu harus bersiap-siap sedia apabila ketika si tuan rumah tiba-tiba pulang. Karena konsekuensinya ketika nanti dia nggak bersih-bersih rumah atau rumah dalam keadaan kosong atau jorok, pasti dia akan dihukum sama majikannya, ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu mau bahwa adik-adik, Inang, kakak Elis, kakak Pero, abang Riki, mama, papa, adik kakak, semuanya harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita kepada sebuah keadilan, di mana nanti Tuhan akan datang, dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, nanti Tuhan Yesus akan menyebutkan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Pernah mencuri, pernah mencontekkah, atau pernah memukul temankah, atau ngomong kotorkah, melawan orang tua kah, itu semua sudah dicatat sama Tuhan. Jadi nanti Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang gimana nanti? Iya, jadi nanti Tuhan Yesus datang dibacain. Kamu si A, kamu tanggal segini, bulan segini, kamu mencuri ya, kamu mencontek ya, kamu melawan orang tuamu dan menyakiti hati orang tuamu. Nah, begitu nanti ya. Nanti konsekuensinya apa? Masuk neraka. Gitu ya adik-adik. Nah, tapi ketika adik-adik baik, tidak melawan orang tua, sayangin teman, begitu juga adik-adik melakukan kegemaran-kegemaran Tuhan, ketika suatu saat nanti Tuhan datang, adik-adik udah siap bahwa rasanya, wah, si A ini dia nggak ada cacatnya. Wah, dia ini anak yang baik. Dia mau menuruti perintah orang tua. Dia nggak pernah mencuri. Dia nggak pernah ngomong kotor, kata Tuhan gitu. Masukkan dia ke surga, gitu. Jadi nanti kita akan dibawa ke surga, ke tempat kudus Tuhan, di mana di sana adalah tempat yang bahagia ya, adik-adik semua ya. Di mana tempat bahagia adalah tempat dimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Allah, ya kan adik-adik. Maka kita harus persiapkan diri kita menjadi anak pilihan Tuhan yang baik, sehingga kita tidak bercacat ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Oke adik-adik, demikian firman kita pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh bersiap-siap ketika Tuhan Yesus kita Sang Juru Selamat tiba datang ke dunia ini dan mau melawat kita semua. Oke adik-adik, salam sekolah minggu, salam haleluya, salam luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik semua, bagaimana firman Tuhannya pada siang hari ini? Semoga firman Tuhan ini dapat melekat di dalam hati dan pikiran kita semua ya adik-adik ya. Walaupun online, kita harus tetap semangat ya adik-adik ya. Dan juga semangat juga dalam sekolah online-nya. Dan semoga yang firman disampaikan oleh Inang Pendeta kita semua dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita, yuk mari kita nyanyikan satu lagu, yaitu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ya adik-adik boleh berdiri, boleh tepuk tangan, yuk kita mulai ya.
daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan, lagu kita dapat kita muliakan untuk nama Tuhan saja ya adik-adik ya. Yuk mari kita berpenutup yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu kita. Jadi lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah melancarkan ibadah ini ya Bapa. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih buat Inang Pendeta yang telah menyampaikan khotbah di pagi hari ini. Kiranya kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya Bapa. Dan ampunilah segala dosa dan perbuatan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik.